Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kani Ditasari. Saya dari kelas D PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024. Kali ini saya akan menjelaskan resum topik 2 bagian eksplorasi konsep pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Efektif 2. Di bagian PEK 1 yang berisi tentang tanggung jawab seorang guru saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas adalah memastikan bahwa peserta didik memahami apa yang guru sampaikan. Peserta didik mempunyai latar belakang berbeda-beda, sehingga setiap peserta didik mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda juga. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar peserta didik, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan. Pada bagian PEK 2 yang berisi tentang Teaching at the Right Level atau TART merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada setiap peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Komponen rancangan pembelajaran dan asesmen antara lain: 1. Tujuan pembelajaran, 2. Asesmen, 3. Kegiatan pembelajaran. Lanjut masuk ke PEK 3, di mana PEK 3 ini menganalisa tentang video yang ada. Video ini berisi tentang memahami murid, menyelaraskan kebutuhan murid dengan tujuan pembelajaran. Contoh kasus Pak Usro, yaitu guru IPA yang telah melakukan tes diagnostik awal dan mendapatkan hasil di mana hasilnya itu persentase hasil tes diagnostik awal itu ada 40% belum paham wujud zat, kemudian ada 50% yang sudah paham tentang wujud zat, dan 10% sudah paham dan dapat menyebutkan perbedaan wujud zat. Sehingga Pak Usro ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hal-hal yang dilakukan Pak Usro yaitu: pertama, membagi peserta didik menjadi 3 kelompok sesuai dengan hasil tes diagnostik. Kedua, membagi kelompok sesuai dengan tujuan pembelajaran atau diferensiasi proses. Yang ketiga, meminta setiap kelompok mendiskusikan hal apa yang ingin diketahui pada materi perubahan wujud zat dan proyek akhir apa yang ingin dilakukan di akhir materi. Dapat berupa video, lagu, komik, dan lain-lain. Lanjut, kemudian memfasilitasi peserta didik dalam kegiatan diskusi dengan memberi poster, buku teks, video, dan alat peraga yang diharapkan dapat dipergunakan semaksimal mungkin pada saat diskusi. Kemudian setiap kelompok diberikan panduan yang berbeda-beda dalam berdiskusi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kita lanjut masuk ke video kedua. Video kedua berisi tentang memahami asesmen atau metode asesmen, di mana asesmen harus disesuaikan dengan kompetensi dan tujuan belajar murid. Asesmen harus dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Terdapat 3 pendekatan asesmen yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan, yaitu asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas. Kedua, asesmen formatif terintegrasi dengan proses pembelajaran yang lebih mampu melibatkan dan melihat kemajuan belajar murid yang lebih mendalam. Contoh, penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif.
Terakhir, asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk menguatkan konfirmasi capaian hasil pembelajaran. Dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, formatif dan sumatif dapat menggunakan 3 teknik asesmen yang paling umum, yaitu teknik observasi, teknik asesmen formasi, dan tes tertulis atau lisan. Dalam melakukan asesmen terdapat instrumen yang akan digunakan, diantaranya instrumen rubrik, instrumen checklist, instrumen catatan anekdotal, dan lembar amatan. Kemudian, pelaku asesmen yang dapat terlihat dalam proses pembelajaran yaitu guru, murid, staf sekolah, dan orang tua. Kita masuk ke video ketiga, yaitu pada bagian video ketiga, ini berisi tentang memahami format asesmen, di mana asesmen ini terdiri dari 2, asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Kira-kira yang mana ya yang lebih baik? Mari kita pahami dulu satu-satu. Nah, kita akan membahas dulu tentang asesmen tradisional. Di mana asesmen tradisional ini bentuknya yaitu tes pilihan ganda, tes benar atau salah, soal isian pendek, dan esai. Adapun kelemahannya yaitu asesmen tradisional ini dia terbatas dalam menerjemahkan capaian pembelajaran murid hanya sebatas pada pengetahuan dan dalam waktu itu saja. Contohnya, tes benar atau salah. Nah, apakah murid benar-benar paham atau hanya menebak dengan benar? Menurut isi dari video ini, tes ini kurang tepat untuk mengukur pemahaman mendalam atas apa yang sudah murid pelajari. Sebenarnya kita bisa lebih mengoptimalkan untuk mengukur pemahaman murid. Nah, jadi disarankan lebih baik menggunakan tes esai, karena tes esai ini lebih optimal dalam melihat kemajuan belajar murid karena bisa untuk menguji kemampuan analisis, melihat keterkaitan dan refleksi murid atas materi yang telah dipelajari. Nah, setelah itu membuat penilaian secara objektif dengan rubrik penilaian. Sedangkan asesmen tradisional ini dia lebih mampu mengakomodir hal-hal yang kurang bisa diukur lewat asesmen tradisional. Adapun bentuk dari asesmen tradisional yaitu tes menggunakan pertanyaan terbuka, bermain peran, demonstrasi, praktik, proyek, dan portofolio. Contohnya yaitu portofolio, di mana di akhir pembelajaran atau semester guru dapat melihat kembali isi portofolio murid untuk ditarik penilaian berdasarkan rubrik dan kriteria tertentu. Penerapan asesmen alternatif menuntut komitmen dalam mengevaluasi ketercapaian kompetensi pada capaian pembelajaran setiap murid. Ini merupakan perbedaan antara asesmen tradisional dan asesmen alternatif. Asesmen tradisional dapat mengukur kemampuan murid dalam waktu yang relatif singkat, mengukur kemampuan di level pengetahuan dan pemahaman. Kemudian dapat digunakan setelah pembelajaran atau validasi akhir. Sedangkan asesmen alternatif ini mampu mendokumentasikan kemajuan belajar murid yang lebih berorientasi pada proses bukan sekedar hasil. Lalu penilaian ini lebih menyeluruh dari berbagai aspek dan kriteria. Dari penjelasan tersebut, kira-kira yang mana ya yang lebih baik? Sebaiknya kita pilih keduanya. Nah, asesmen keduanya ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian, kegiatan pembelajaran. Hal yang harus kita persiapkan agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik yaitu tentukan metode pembelajaran. Apakah akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, atau karya wisata. Kemudian, tentukan bahan ajar yang sesuai. Apakah menggunakan video, buku, dan sebagainya. Kemudian, tentukan media pembelajaran yang sesuai. Apakah memerlukan alat peraga dan sebagainya.
Lalu, tentukan skenario pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu, jam pelajaran yang disediakan. Itulah hasil dari resum topik 2 bagian eksplorasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.